Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasri, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Mamuju dari SMA Negeri 2 Tapalang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, kerangka pembelajaran pada modul 1.1 itu terdiri dari pertama, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, serta koneksi antar materi. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang kedua, kodrat anak untuk merdeka dan bermain. Ketiga, berpihak pada anak. Pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu untuk menjadi pembelajar sejati. Keempat, bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang-orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Yang kelima, guru ibarat petani yang menanam jagung hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memeliharanya, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman, dan lain sebagainya. Keenam, budi pekerti. Bersatunya atau perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga dan semangat. Yang ketujuh, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan visi dan irama. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 adalah: pertama, pembelajaran berpusat pada guru. Yang kedua, murid dijadikan sebagai objek pembelajaran. Ketiga, sering mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas saat evaluasi pembelajaran. Keempat, aspek kognitif murid dilihat dari KKM sebagai acuan keberhasilan pembelajaran. Kelima, kegiatan pembelajaran dilakukan dengan banyak kegiatan menulis dan membaca. Keenam, ketuntasan materi lebih diutamakan daripada melihat karakteristik murid. Nah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yaitu pertama, pembelajaran lebih berpusat pada murid. Kedua, murid diberi perlakuan sesuai karakteristik masing-masing. Ketiga, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Keempat, memberi kesempatan kepada murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya masing-masing. Kelima, menuntun murid dengan sabar dan ikhlas. Hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, student center, melibatkan siswa dalam kegiatan belajarnya melalui model pembelajaran yang bervariatif dan berbasis aktivitas. Yang kedua, merancang pembelajaran inovatif serta bervariatif dan menyenangkan yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang beragam dan sesuai dengan zaman. Yang ketiga, mengenali karakteristik dan kebutuhan murid dalam belajar dan menjalin komunikasi yang baik. Keempat, pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun, tidak menuntut. Dan yang kelima, pembelajaran tidak hanya berfokus pada kognitif saja, melainkan juga memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik pada murid. Adapun kesimpulan,
pada pembelajaran modul 1.1 adalah yang pertama, peran seorang pendidik adalah menuntun murid sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman dalam kehidupannya. Kedua, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Ketiga, memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kreativitas masing-masing. Keempat, pendidikan sejatinya